Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Pada hari ini saya akan mencoba membuatkan tutorial singkat terkait aplikasi monitoring gardu distribusi. Nah, apa sih aplikasi monitoring gardu distribusi? Bagaimana sih prinsip kerjanya? Dan apa sih manfaat di balik aplikasi ini? Yuk, silahkan dipantau terus video ini. Selamat menyaksikan. Nah, apa itu aplikasi monitoring gardu distribusi? Yaitu aplikasi yang digunakan untuk memonitoring data gardu distribusi ataupun trafo distribusi. Aplikasi ini memang didesain untuk digunakan di PT PLN Persero, khususnya di unit distribusi atau ULP, unit layanan pelanggan. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi monitoring gardu distribusi. Ini adalah halaman depannya, ya kan? Nah, fungsinya apa aja? Yang pertama, bisa melakukan rekap beban trafo, baik itu LWBP dan WBP. Apa itu LWBP? Luar waktu beban puncak atau beban gardu, beban trafo di siang hari. Dan WBP waktu beban puncak, itu beban di malam hari ataupun di sore hari. Nah, itu pertama, bisa melakukan rekap beban gardu. Kemudian terhubung dengan titik koordinat. Kemudian data rekap LWBP dan WBP itu sendiri terdiri dari 4 jurusan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian lagi adalah aplikasi ini sudah berbasis smartphone atau Android. Jadi sementara aplikasi ini masih dikembangkan, masih berbasis Android, sementara masih belum bisa iPhone ya. Jadi teman-teman sudah bisa di-download di Play Store, otomatis akan merekap data mana yang overload, underload, dan normal. Kemudian beban seimbang dan tidak seimbang. Nah, untuk sementara kami juga sudah membuatkan filternya di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan teman-teman, yaitu rekap gardu mana yang semua data dan lebih dari 3 bulan yang belum diupdate. Nah, oke, kita langsung saja mungkin ya. Bagaimana sih cara penggunaan aplikasi ini? Pertama, teman-teman silahkan buka untuk Play Store di sini di samping kiri saya atau di sebelah kanan teman-teman. Kemudian cari monitoring gardu distribusi. Nah, ini dia muncul di paling paling atas ya. Nah, kemudian setelah diinstal, silahkan diklik buka. Kemudian jika ada teman-teman atau unit baik itu WLP ataupun UP3 yang ingin membuatkan akunnya, silahkan kirimkan email ke saya ke hamdireza@pln.co.id ataupun klik hubungi admin. Di sini hubungi admin. Nah, otomatis nanti akan muncul permohonan ke email. Jadi teman-teman tinggal mengisikan nama WLP-nya, nama feedernya, sama kantor jaganya ataupun kantor pelayanannya, kirimkan ke email hamdireza@pln.co.id. Oke, kemudian login sesuai dengan akun WLP masing-masing. Nah, setelah login, nanti akunnya akan kami buatkan. Jadi silahkan hubungi saya sebagai admin di email yang sudah disebutkan tadi. Nah, kita login di aplikasi. Nah, ini adalah 5 trafo teratas yang paling terakhir diupdate. Jadi ini adalah di home ini 5 trafo yang paling terakhir diupdate. Nah, kemudian untuk melihat semua trafo, klik lihat semua. Nah, ini adalah semua data trafo yang ada di sini. Saya menerapkannya atau menguji cobanya di akun WLP Painan UP3 Padang, unit induk wilayah Sumatera Barat. Nah, di sini bisa dilihat sebagai contoh ya, di sini misalnya saya cari gardunya. Nah, sini ini muncul datanya. Kebetulan di sini belum diupdate ya kan. Untuk bebannya saya cari misalnya yang sudah diupdate, contohnya
Nah, ini adalah data gardu yang muncul di aplikasi. Ya, data adalah kode gardunya, ini alamatnya, nama WLP-nya, kemudian feedernya, daya trafo, kepemilikan trafo entah itu milik PLN ataupun milik pelanggan, kemudian menyuplai ke pelanggan umum ataukah dia ke pelanggan premium ataukah ke pelanggan-pelanggan khusus gitu. Kemudian di sini mereknya lengkap. Di sini kebetulan kami baru menginputkan data bebannya LWBP. Nah, di sini nampak di sini ada RST dan netral, di sini LWBP. Untuk WBP kebetulan di sini belum kami inputkan ya. Jadi dengan data yang sudah dimasukkan, kemudian tegangannya juga sudah dimasukkan. Nah, di sini muncul LWBP-nya adalah 69,23% dari daya trafo. Daya trafo ini kan di sini 100 kPa. Kemudian di sini dapat disimpulkan bebannya tidak seimbang. Nah, di sini juga sudah di tagging koordinat. Jadi teman-teman sudah bisa nanti misalnya kalaupun tidak tahu lokasi trafonya ya kan. Nah, nanti kita bisa mengklik tagging koordinat yang berwarna merah dengan catatan ini sudah di tagging sebelumnya. Aktifkan dahulu titik koordinat ataupun GPS di handphone masing-masing. Ini sedang melakukan pencarian. Nah, ini dia. Ini lokasi saya sekarang berada di Padang di sini. Nah, di sini di wilayah kerjanya WLP Finance. Nah, ini dia. Oke, ini untuk melihat hasil rekapan yang sudah diisikan ataupun diinputkan di aplikasi. Kemudian lagi untuk mengeditnya ataupun mengupdate-nya, untuk ini adalah akun admin ya. Kemudian klik gambar pensil di sini sebelah kiri atas. Nah, di sini untuk akun admin dia bisa merubah kode gardu, alamat. Kalau WLP cuma di sini WLP Finance ya. Nama feedernya, kemudian status kepemilikan trafo, di sini daya trafonya. Kemudian nah di sini apakah dia pelanggan umum, pelanggan premium, kontrak pemerintahan. Kemudian merek trafonya. Kemudian lagi nah di sini adalah beban yang bisa dientrikan pada aplikasi. Di sini ada LWBP dan WBP. LWBP adalah beban yang kita masukkan ketika diukur di siang hari ataupun di luar beban puncak. Sedangkan WBP adalah beban yang diukur pada saat beban puncak. Oke, kemudian ini pengukuran tegangan. Nama petugas nanti silahkan diupdate di sini ya. Kemudian ini adalah tanggal pengukuran. Kalau petugas ataupun admin sedang berada di lokasi, silahkan klik tombol ambil. Ini adalah ambil titik koordinat. Kemudian jika ada temuan, misalnya kondisi normal atau baik ya kan, misalnya contoh fuse putus gitu ataupun temuan yang lain, silahkan disampaikan di sini. Nah, kemudian klik simpan. Jadi di sini saya hanya menerapkan cara pengoperasiannya saja ya. Kemudian lagi, nah di aplikasi ini semua data yang sudah direkap ya kan. Di sini kita bisa klik filter di sini di pojok kanan atas. Di sini ya, yang warna merah dapat dilihat dari gambar sebelah. Kemudian, nah di sini LWBP, WBP jadwal pengukuran. Di sini adalah LWBP. Jadi ini khusus untuk beban di siang hari. Apakah nanti bebannya mau kita cari berdasarkan beban underload, overload ataupun normal ya. Ataupun semua. Kemudian ketidakseimbangan LWBP ini adalah semua atau seimbang dan tidak seimbang. Jadi nanti kalau kita pilih nanti beban tidak seimbang di beban LWBP, maka dia akan muncul hanya di beban tidak seimbang saja. Contoh, ini saya terapkan untuk LWBP saja ya. Nah, ini data yang muncul ketika setelah saya ataupun petugas mengentrikan data di beban LWBP dan bebannya kategorinya tidak seimbang. Nah, contohnya ini perumahan. Kemudian nah ini dia nampak bebannya di siang hari 46% dan di malam hari atau beban puncak 56%. Di sini harus per jurusan, nampak ini ya RST-nya per pasan ya, nampak ya. Kemudian titik koordinatnya sudah. Nah, ini kategorinya beban tidak seimbang gitu. Jadi
kalaupun kita pengen download, bisa nanti diklik download. Misalnya ini di sini saya normalkan lagi ya semuanya. Nah, misalnya kita ingin mendownload ya kan, silakan klik download. Yes, download, izinkan. Oke, berhasil. Silakan buka folder download. Nah, di sini download. Nah, nanti otomatis file yang terdownload ini adalah berupa file Excel. Jadi teman-teman nanti bisa dengan gampang memproses data ini sendiri, entah itu nanti difilter lagi ataupun nanti diedit lagi, jadi gampang ya kan. Nah, ini adalah kode gardunya, ini alamatnya ya kan, ini poskonya WLP Finance, kemudian ini feedernya, trafo miliknya, menyepreko, jadi semua lengkap data di sini. Nah, ini WBP nya lengkap, beban WBP. Yang 0 ini belum di-entry kan ya. Nah, ini nampak di atasnya. Kemudian di sini seimbang, nanti otomatis seimbang, tidak seimbang. Inilah titik koordinatnya. Oke. Nah, ini untuk hasil rekapannya dari Excel. Kemudian kalaupun petugas tidak mengetahui kode gardunya tapi mengetahui nama alamatnya, bisa kita klikkan di sini. Sebagai contoh, ini di trafo yang paling atas, di sini adalah G136. 136 ini adalah nomor gardu ataupun nama gardu atau nomor trafo ya kan. Rawang ini kebetulan adalah nama feedernya, dan Peritis Kemerdekaan ini adalah nama alamatnya, atau nama jalannya, nama alamatnya gitu kan. Nah, jadi kalaupun petugas ataupun kita tidak tahu nama gardunya, nomor gardunya, bisa kita klik ataupun bisa kita cari berdasarkan keyword, baik itu untuk feeder, nomor gardu ataupun alamat. Misalnya kita cari misalnya nomor 23 contoh. Nah, semua yang muncul angka 23, ini 231, 233 ini adalah kode gardunya. Nah, semua yang berhubungan dengan angka 23. Nah, cukup ini aja angka 23. Ataupun saya rubah menjadi 56. Nah, ini aja. 056, 356, 156 dan 256. Kemudian lagi misalnya saya ingin mencari di Painan itu adalah namanya feeder Tarata. Nah, ini feeder Tarata ini adalah kode gardu ataupun daftar gardu yang muncul berdasarkan feeder, satu feeder ini yang kita ketikkan gitu. Berdasarkan alamat juga bisa. Misalnya saya pengen mencari kode gardu ya kan di depan kantor DPRD contohnya. Ada muncul dia feedernya Pasir Kota gitu, kode gardunya ini. Nah, ini untuk di kode daftar gardu ataupun daftar trafo yang ada di aplikasi ini. Nah, kemudian ini tadi dilihat semua ya kan. Ini filternya di pojok kanan atas, downloadnya di kanan bawah. Kemudian, nah ini untuk menu admin di samping kanan home ini ada tombol tambah data gardu. Jadi kalau teman-teman ataupun pegawai mitra kerja yang menggunakan aplikasi ini, khususnya di akun admin, teman-teman bisa menambahkan data gardu. Misalnya ada sisip trafo, penambahan trafo gitu. Jadi semua bisa di-update di sini secara mandiri gitu. Tambahkan nomor gardunya, kemudian feedernya feeder apa, contohnya misalnya contoh ya, nomor gardunya 123, contoh alamatnya Painan, feedernya misalnya feeder Rawang contoh, kemudian trafonya 200, contoh ini pelanggan kantor pemerintahan contoh ya, mereknya Trafindo, nomor serinya belum tahu, ini double pole, tak trafonya 3. Di sini anggap kita belum mengukur ya kan, belum melakukan pengukuran, baru sisip trafo. Ini petugas misalnya Hamdi, tanggal hari ini silakan ambil titik koordinat, aktifkan terlebih dahulu titik koordinatnya, GPS nya ambil. Kemudian ini sisip trafo, ini contoh ya. Nah, setelah disimpan, setelah berhasil, nah kita kembali ke menu home, maka ini akan muncul dia kode trafonya 123 Rawang, feedernya WLP nya Painan, alamatnya juga Painan di sini.
Nah ini dia muncul dia. Kalau admin dia bisa mengedit data gardu, entah itu dia bisa merubah mereknya, dayanya, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi kalau petugas dia hanya bisa mengupdate data hasil pengukuran gardu saja. Kalau untuk khusus untuk petugas ya. Di sini admin juga bisa menghapus data trafo. Jadi sini kebetulan saya tadi iseng membuat satu trafo, kemudian saya hapus lagi. Oke, sudah terhapus ya, sudah hilang ya dari daftar. Di sini juga sudah hilang. Nah, di tab ketiga ada informasi proteksi, yaitu rating fuseling dan rating beban maksimum per pasang. Bukan rating NAFIS ataupun NTFIS ya, tapi beban maksimum per pasang di PHBTR atau di jurusan yang tegangannya 380 atau 230. Nah, di sini untuk trafo, misalnya trafo 25 kVA, fuseling yang digunakan adalah 1 ampere dengan beban maksimum per pasang ya. Untuk R, S, dan T di masing-masing pasangnya, beban maksimum di masing-masing pasang itu 36 ampere. Begitu juga misalnya untuk trafo 100 kVA. Nah, jadi fuseling yang digunakan adalah 3 ampere dan pembatas ataupun beban maksimum per pasangnya di pasang RST yaitu 144 ampere. Ini bukan rating NAFIS, namun ini adalah beban maksimum yang direkomendasikan maksimum per pasang sesuai dengan rating daya trafo ini sendiri. Oke. Kemudian ini adalah identitas saya. Silahkan nanti diklik linknya, silahkan di subscribe. Kemudian untuk di Instagram juga. Oke, mungkin demikian untuk fitur-fitur untuk aplikasi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini untuk akun admin. Nah, untuk akun petugas dia fitur tambah data gardu tidak bisa, dan ketika dia ingin mengupdate data gardu dia hanya bisa mengupdate hasil pengukuran saja. Jadi dia tidak bisa merubah nomor gardu, tidak bisa merubah nama feedernya ataupun mereknya, lain sebagainya. Dia hanya bisa merubah tanggal pengukuran, kemudian hasil pengukuran baik itu LWBP dan WBP, kemudian update titik koordinat gitu. Nah, ini yang dalam mengintrikan hasil pengukuran yang kita masukkan adalah hanya beban per jurusan, bukan beban induk atau bukan beban utama. Karena nanti beban induk, beban utama akan otomatis diakumulasikan dari beban-beban per jurusan. Nanti bebannya double, nanti sudah dimasukkan beban utama, beban induk, diukur lagi beban per jurusan. Jadi dia kalau satu jurusan otomatis kan udah sama dengan induk. Tapi kalau dia jurusan ada 2 jurusan atau lebih, cukup diukur saja bebannya yang jurusan 1, 2, atau 3 atau 4 ya kan? Jadi kalau teman-teman misalnya ketika menginputkan di sini, nah beban jurusan ini jurusan 1 RST ke bawah, jurusan 2 RST ke bawah, jurusan 3, jurusan 4 sesuai dengan J1, J2, J3, J4. Kalau dia satu jurusan cukup jurusan 1 aja diisi, jurusan 2, 3, dan 4 silahkan dikosongkan atau dibuat 0 pun juga boleh, tidak wajib diisi. Oke, demikian itu dari saya. Sekian, terima kasih. Jika ada saran, komentar silahkan sampaikan di bawah. Jika ada masukan silahkan sampaikan baik itu di WhatsApp ataupun di email. Dan memang aplikasi ini rencana akan kami upgrade lagi, mudah-mudahan nanti dengan fitur-fitur yang lebih bagus lagi. Di antaranya nanti bisa menggunakan sistem backlog ataupun save data secara offline. Untuk sementara memang aplikasi ini hanya bisa digunakan secara online dan masih belum bisa, mungkin terkendalanya masih belum bisa digunakan di lokasi-lokasi yang tidak bersinyal. Mungkin kekurangannya masih di situ. Namun akan tetap kami upgrade lagi, kembangkan lagi. Mudah-mudahan kedepannya aplikasi ini bisa bermanfaat untuk semua unit, baik itu untuk ULP, UP3, dan khususnya semua unit PLN di seluruh Indonesia. Aplikasi ini kami buat di ULP Painan, UP3 Padang, unit induk wilayah Sumatera Barat. Dan aplikasi ini terbuka dipakai untuk di seluruh unit di Indonesia. Dan tujuan kami menggunakan aplikasi ini atau membuat aplikasi ini adalah untuk membantu, memudahkan teman-teman ataupun petugas pegawai dalam melakukan rekap data trafo dengan aplikasi yang simple dan mudah dipahami dan mudah diakses kapan saja dengan internet 24 jam. Oke, demikian, terima kasih. Jika ada masukan silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.